Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya
Seumur hidup kami Tuhan, kami hanya mau menyembah-Mu. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan raga. Amin Bapa. Sebab aku miliki harta kekayaan, amin, yang cukup berarti, yes Lord, untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, yes Tuhan, pakailah hidupku sebagai seumur hidup kami Tuhan. Oh, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai Allahku, seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai Allahku, seumur hidupku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti bagi Engkau Tuhan. Sebab itu ku mau berikan hidupku, hatiku bagimu, sebagai persembahan yang kudus, suci dan berkenan kepadamu Bapa. Sebab sungguh hanya Engkau yang layak terima persembahan, terima pujian.
terpujilah Engkau untuk selama-lamanya Tuhan. Oh terpujilah Engkau, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagimulah pujian, syukur, hormat, kemuliaan selama-lamanya Tuhan. Amin. Yes. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Oh hatiku limpah syukur bagi Kau Yesus, sebab Dia baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur. Yesus baik untuk selama-lamanya Tuhan. Hanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh Yesus, sebab Tuhan baik. Balasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya, kemurahannya. Sebab itu kami bangga punya Yesus Tuhan. Amin. Haleluya, terpujilah namamu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih anugerah-Mu sepanjang bulan Tuhan, sampai juga kami di bulan 4 Tuhan, di bulan April di tahun ini. Tidak terasa Tuhan, semua karena kasih anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Dan kami bersyukur Tuhan atas hal itu. Bapak, sebentar kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Aku percaya Tuhan, hari ini setiap yang mendengar di sini adalah hamba-hamba-Mu yang punya hati, yang siap ditanam benih firman Tuhan. Aku berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu sendiri ini. Hamba adalah alat, hamba serahkan segala tubuh, jiwa, dan roh hamba hanya ke dalam tangan-Mu saja, di bawah otoritas-Mu. Biarlah setiap yang keluar ini adalah perkataan firman, perkataan ilahi, hikmat ilahi, bukan hikmat manusia. Urapan yang baru Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk juga di musim yang baru, yaitu Compassion for the Lost, yaitu belas kasihan untuk yang terhilang. Setelah kita kemarin masuk dalam lembah-lembah, nah hari ini kita keluar dari lembah dan mulai menemukan hati Tuhan buat jiwa-jiwa, yaitu Compassion for the Lost. Belas kasihan untuk yang terlihat. Nah, ayat natsnya ada di Matius 9 ayat 36. Ayo baca sama-sama yuk Bapak Ibu. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergelaklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tak bergembala. Baik, khusus minggu ini adalah ini. God's heart for the lost. Hati Allah bagi yang terhilang. Ya. Gitu. Ayatnya di Lukas 19 ayat 10. Baca lagi yuk, sama-sama yuk. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan
yang hilang. Baik, minggu ini kita akan belajar tentang hati Tuhan. Buat orang yang terhilang itu seperti apa. Karena ini cukup menarik sih bagi kita semua. Karena ada banyak salah persepsi gitu. Mungkin dikira orang yang terhilang itu hanya mereka yang sudah tidak ke gereja lagi, yang tidak ibadah lagi. Ternyata setelah saya pelajari, tidak hanya itu gitu. Kadang-kadang orang yang berada di dalam gereja pun, aktif di dalam gereja pun bisa terhilang loh Bapak Ibu. Gitu. Cuma kita mau lihat dulu hati Tuhan buat mereka yang terhilang. Karena ini penting sekali. Karena di dalam kerajaan Allah, Yesus datang untuk mereka-mereka yang terhilang. Lagi ya, Yesus datang untuk mereka-mereka yang terhilang. Makanya kaum-kaum Farisi, orang-orang Yahudi di zaman itu sangat kecewa terhadap Yesus. Karena mereka menganggap bahwa Mesias itu harusnya menolong mereka lepas dari pemerintahan Romawi. Karena pada saat itu mereka dijajah. Tapi Yesus datang bawa kerajaan Allah. Dia lebih deep, lebih dalam, lebih apa ya istilahnya itu? Lebih memiliki tujuan yang lebih ilahi, yaitu untuk jiwa-jiwa yang terhilang gitu. Nah, pertanyaannya sekarang begini, mengapa kita harus mengerti hati Tuhan? Nah, itu. Supaya apa? Supaya kita paham tentang namanya belas kasihan, tentang penerimaan, tentang kasih Tuhan yang begitu besar. Makanya kita perlu dulu belajar mengapa kita harus mengerti hati Tuhan. Nah, ini ayatnya. 2 Petrus 3 ayat 9. Baca sama-sama ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi, perhatikan, ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang, bilang semua orang. Ya, semua orang. Ngapain semua orang? Berbalik dan bertobat. Nah, ini yang kita mesti tahu. Bahwa gini, Yesus menghendaki jangan ada satupun manusia yang binasa. Itu tujuan Yesus datang ke dunia. Jadi lihat ya, secara konsep dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Lagi ya, secara konsep dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita harus melihat kerajaan Allah itu secara utuh. Lagi ya, saya mau bilang, kita harus melihat kerajaan Allah itu secara utuh. Dari yang pertama, pada mulanya adalah firman, Bereshit, ya, itu bahasa Ibraninya. Pada mulanya adalah firman sampai di Wahyu, itu isunya cuma satu, penyelamatan umat manusia. Di mana Yesus sendiri sebagai Tuhan dan Raja turun ke dunia menebus kita. Jadi isunya jelas, tidak ada satupun yang akan binasa. Itu yang Yesus mau. Itu yang Bapa mau supaya siapa? Setiap orang berbalik dan bertobat. Makanya ketika isunya adalah itu, maka kekristenan itu sebenarnya memang bukan agama. Karena agama itu usaha manusia untuk mencari Tuhan. Tapi dalam kekristenan adalah usaha Allah mencari kita. Dia mengunjungi kita. Dia mendatangi kita untuk dia memulihkan hubungan yang dahulu baik, kemudian terputus oleh yang namanya dosa. Nah, di minggu pertama ini pas banget kita lagi merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Di mana gini, kalau ngomong Paskah itu adalah diluputkan, ya. Diluputkan. Itu peristiwa ketika bangsa Israel tidak ada satupun anak sulungnya yang mati. Ya, tidak ada satupun di wilayah bangsa Israel yang anak sulungnya mati, diluputkan. Ya, dengan apa? Dengan sebuah tanda, yaitu darah domba yang dioles di ambang pintu. Nah, ketika Yesus datang, ketika Yesus datang dari bangkit, nih yang kita rayakan hari ini. Nah, itu darah Yesus kemudian yang menggantikan darah domba itu. Karena sekali untuk selamanya. Dan inilah yang saya mau bilang, kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tidak bersyarat. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya. Saya mau bilang bahwa Yesus sangat ingin kita itu tidak binasa. Berbalik sama Tuhan. Berbalik sama Tuhan. Berani menghadap Bapa. Karena apa? Ada darah yang dicurahkan. Yaitu darah Yesus. Makanya ya, selalu polanya
sama. Bahwa Tuhan nggak cari orang yang benar. Lagi ya, selalu polanya sama. Dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan tidak selalu cari orang yang benar. Atau Tuhan tidak cari orang yang sempurna. Ya, Lukas 5 ayat 32 bilang, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Bahkan Tuhan memakai orang-orang yang tidak sempurna atau orang-orang yang tidak dianggap. Kita sebut saja Musa, misalnya. Musa, dia merasa pemimpin yang tidak layak. Karena apa? Dia lari setelah membunuh orang Mesir. Bahkan dia rendah diri, merasa tidak pandai bicara. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu, di Keluaran 4 itu sampai satu pasal membahas perdebatan untuk meyakinkan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Tuhan berdebat dengan Musa untuk meyakinkan Musa supaya dia percaya bahwa dia dipakai Tuhan. Sampai Tuhan bilang, ini saya kasih penolong, si Harun, saudaranya sendiri, gitu kan, keluarganya sendiri. Kemudian ada Gideon. Gideon apa? Penuh ketakutan dan keraguan, sembunyi dari orang Midian, merasa paling kecil. Gitu. Dia berpikir bahwa dia nggak bakal bisa menang dengan pasukan yang kecil. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa dengan sejumlah pasukan yang kecil, dia menang terhadap peperangan itu. Ya kan? Siapa lagi? Daud. Waduh. Daud ini lebih unik lagi. Dianggap masih belia. Tidak dianggap. Ya, tidak dianggap sama manusia. Tapi lihat, Tuhan lihat hatinya. Lihat hati Daud. Gitu. Kemudian ada Yeremia. Yeremia sama, orang muda juga, ya, masih terlalu muda dan merasa tidak mampu, gitu ya. Bahkan sering mengalami depresi dan penolakan. Itu Yeremia. Kemudian Yesaya, wah ini saya juga begitu ngulik ini, saya kaget juga, ini Yesaya ini nabi yang besar, bahkan menubuatkan kedatangan Yesus, ya kan? Dia merasa apa? Najis. Yesaya tuh merasa najis. Tuh lihat ya, tuh ayatnya di Yesaya 6 ayat 5. Celakalah aku, karena apa? Karena aku ini najis. Perhatikan. Kemudian Yunus. Nah, Yunus sudah kita tahu kan. Dia menolak panggilan Tuhan. Akhirnya dia dimakan ikan. Ya kan. Selama 3 hari. Kemudian dia lari dari kehendak Tuhan ketika dia harus memenangkan kota Niniwe. Ya, terakhir Abraham. Jangan kira Abraham punya iman yang besar. Perhatikan ya. Di awal-awal ya Abraham pun berproses. Bahkan dia sering bohong soal istrinya. Itu Abraham. Nah, dari sini kita bisa lihat. Bahwa gini. Bahwa Tuhan benar-benar melihat sebuah pribadinya saja. Bukan melihat apa yang dia mampu. Apa yang dia punya. Enggak, Tuhan tidak begitu. Jadi, apa itu hati Allah bagi yang terhilang? Nah, itu yang penting. Kita perlu tahu dulu kan. Jadi, apa sih hati Allah itu bagi orang yang terhilang? Hati Allah bagi yang terhilang ini menunjukkan bahwa kasih Allah itu aktif. Tuhan yang cari. Tuhan yang cari Musa. Tuhan yang datangi Musa. Tuhan yang datangi Abraham. Ya kan? Tuhan sendiri yang tunjukkan sama Samuel, ini Daud, hambaku yang berkenan, gitu kan? Tuhan sendiri yang jemput, Tuhan sendiri yang memulihkan. Dan Tuhan sendiri yang merayakan kembalinya setiap pribadi yang hilang. Nah, ini bahkan sampai di hari ini, di detik ini pun, saya percaya bahwa gini, ketika ada jiwa yang terhilang kembali kepada Bapa, saya yakin dan percaya bahwa surga bersukacita di situ. Lukas 15 ayat 7 bilang, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Lihat, bahkan sukacita itu satu surga. Sukacita itu di surga, satu surga bersukacita ketika satu orang berdosa yang bertobat. Jadi lihat ya, hati Bapa buat jiwa-jiwa, buat kita manusia itu sangat penting. Dan dia sangat bersukacita. Gitu. Dia datang bukan untuk orang yang benar. Dia datang bukan untuk orang-orang yang merasa benar. Merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, dia tidak datang untuk orang-orang seperti itu. Tapi orang-orang yang hatinya hancur. Hancur. Orang-orang yang menyadari bahwa dia tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Gitu. Nah, jadi kita bisa pahami sama-sama bahwa kasih Tuhan gak terbatas Bapak Ibu. Kasih Tuhan itu tidak bisa dibatasi. Saya mau bilang ya, yang membatasi kasih Tuhan itu hanya pikiran kita.
Karena apa? Kadang-kadang kita berpikir, oh kalau saya rajin baca Alkitab maka Tuhan sayang saya. Oh kalau saya rajin berdoa maka Tuhan sayang saya. Oh kalau saya melayani maka Tuhan sayang sama saya. Oh kalau saya memberi persembahan sampai miliaran itu Tuhan sayang sama saya. Enggak, bukan begitu. Tuhan sayang sama kita karena memang kita adalah ciptaan Dia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Jadi siapakah mereka yang terhilang? Saya mau bilang, siapa mereka yang terhilang? Ada dua yang mau saya bilang. Mereka yang benar-benar belum percaya Yesus. Siapa? Di sana ada kaum Kedar. Ada kepercayaan-kepercayaan yang lain yang mereka percaya. Mereka belum percaya sama Yesus. Buat saya itu urutan nomor 1 untuk mereka yang terhilang. Ya. Kenapa mereka lebih dibilang terhilang? Karena mereka benar-benar tidak pernah tahu, mengerti tentang keselamatan, tentang karya salib yang lagi kita rayakan. Mereka tidak tahu bahwa mereka diampuni. Mereka tidak mengerti bahwa mereka diampuni. Di tahun 2025, Roh Balikpapan banyak membaptis ya. Saya bukan menyelamatkan, Yesus yang menyelamatkan. Roh Balikpapan banyak membaptis mereka yang dari kaum Kedar. Kami sengaja tidak expose karena buat kami mereka menjadi murid itu jauh lebih penting daripada kita beritahu ke khalayak, wah ini orang-orang yang murtad gitu kan. Enggak, tapi kami keep itu karena kami lebih percaya pada sebuah perjalanan iman dan pemuritan setelah mereka percaya dengan Yesus. Dan cukup banyak dan saya juga cukup kaget gitu cara mereka ketemu Yesus langsung sendiri. Nah kan persoalannya jadi begini, apakah kita sebuah gereja Roh Balikpapan akan punya hati yang luas dan siap menampung mereka-mereka yang terhilang? Jangan dijawab buru-buru. Karena saya lihat belum tentu kita siap. Belum tentu kita siap. Mungkin nanti kita kedatangan kaum gay yang begitu rombongan yang ingin bertobat gitu datang ke gereja kita. Atau kaum lesbi. Atau bahkan maaf saya mau bilang, fakir-fakir miskin yang pakaiannya compang-camping dan maaf mungkin bau badannya tidak enak gitu kan. Mau tahu dan mau ketemu Yesus gitu. Baru masuk di dalam Kingdom Hall, kita sudah menjauh. Nah, ya saya tidak mau menghakimi, saya cuma mau bertanya aja apakah kita siap? Itu aja pertanyaannya, ya. Apakah kita siap? Terus lantas siapa? Yang kedua, ini yang golongan kedua yang dibilang terhilang, yaitu mereka yang sudah percaya Yesus, tapi ini kecewa. Ada banyak kecewa apa? Karena proses besi menajamkan besi. Saya lebih suka pakai kata ini. Proses besi menajamkan besi. Kenapa? Kita jujur-jujuran saja. Ada yang anak komselnya kecewa sama gembalanya, ada yang gembala komsel kecewa sama gembala jemaat, gitu kan? Ada yang sesama pelayanan kecewa, kemudian apa? Keluar. Tidak beribadah lagi. Gitu kan? Nah, jadi apakah mereka terhilang? Ya, mereka terhilang. Saya dulu saya cukup stres ketika menghadapi orang-orang yang tiba-tiba menghilang gitu ya. Dalam komunitas komsel gitu. Dulu saya cukup stres. Lantas ketika saya mengerti sebuah pengertian tentang belas kasihan, yang kita pun nanti akan belajar, kemudian saya mendapati sebuah pengertian seperti ini Bapak Ibu. Kita buka tangan saja seperti Bapa yang menantikan anak bungsunya pulang. Kita yang buka tangan. Memang kadang-kadang semakin kita kejar, mereka akan semakin menjauh. Semakin kita dekati, mereka semakin denial gitu kan. Untuk orang-orang yang kecewa karena ya namanya sakit hati ya. Sakit hati. Mereka harus embrace dulu spiritual pacing yang dulu kita pernah diajarin sama Kak Yanti. Memang mereka ngalamin itu dulu. Pada waktunya jika mereka butuh. Nah ini pentingnya kita siap sama seperti gini. Ketika nanti orang-orang yang belum percaya Yesus yang saya sebutkan tadi datang. Pertanyaannya adalah apakah kita siap? Gitu. Tapi hari ini kita mau belajar dulu tentang hati Yesus ya. Oke, lantas bagaimana memiliki hati seperti Yesus? Saya mau selesai di sini ya. Pelan-pelan ada dua hal saja. Yang pertama adalah melihat orang dengan mata belas kasihan.
Nah, kita mau bilang kita siap nggak terima mereka? Maka yang pertama adalah gini, melihat orang dengan mata belas kasihan. Matius 9 ayat 36. Begini bunyinya. Baca yuk sama-sama yuk. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena apa? Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Perhatikan ya, kita mau lihat dulu pelan-pelan. Apa yang dimaksud dengan melihat orang banyak itu? Kenapa Yesus melihat orang banyak itu? Dan apa yang dimaksud gini? Melihat seperti Yesus melihat. Jadi ketika kita melihat orang-orang yang hilang tadi, harusnya kita melihat mereka seperti Yesus melihat. Nah, di bahasa Ibraninya ada dua kata yang dipakai dalam melihat di sini, yaitu horao, yaitu melihat dengan pemengertian dan memahami. Jadi penting dulu gini, kita memahami dulu kondisi mereka. Mereka yang terhilang tadi seperti apa? Misalnya, kita harus memahami dulu. Kenapa mereka bisa jadi gay misalnya? Kita harus mengerti dulu. Maka akan muncul belas kasihan ketika kita mulai memahaminya. Pahami dulu. Kenapa mereka kecewa ketika keluar dari gereja, ketika keluar dari pelayanan? Pahami dulu. Berdiri di kaki mereka. Saya mau bilang itu. Berdiri di kaki mereka supaya kita mengerti apa yang mereka alami. Ya. Yang kedua, Aiden. Aiden itu apa? Melihat langsung merespon. Nah, jadi ketika kita sudah memahami, responnya dengan apa? Ini dengan belas kasihan. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Nah, belas kasihan itu bahasa Ibraninya splakchinizomai. Berasal dari kata splakchana. Isi perut atau organ dalam. Jadi gambaran emosi yang muncul dari perut terdalam. Jadi sampai rasanya terguncang. Bukan hanya pikiran ya, mengerti dan memahami mereka bukan hanya pikiran, tapi terguncang. Kita merasa terguncang, hati kita merasa gelisah untuk kita mau tolong, untuk kita mau bertindak, untuk kita mau bantu mereka, untuk mau terima mereka apa adanya. Nah, di sini yang disebut kita melihat mereka seperti Yesus melihat. Karena tanpa ini, lagi saya mau bilang ya, tanpa ini kita akan sukar Bapak Ibu untuk terima mereka. Karena apa? Ujungnya kita cenderung akan menilai. Menilai apa? Contoh misalnya, ya itu kan salah kamu. Kamu memilih diri jadi gay. Itu kan salah kamu. Kenapa kamu miskin dan bau? Gitu kan. Kamu enggak berhikmat sih ngatur keuangan. Makanya sekarang jadi miskin. Jadi kita nggak bisa terima mereka. Atau kepada yang kecewa. Lah, kan kamu orang Kristen. Disuruh belajar mengampuni. Tunggu dulu, itu hal yang berbeda ketika kita berusaha untuk menerima mereka. Gitu ya. Jadi milikilah belas kasihan, melihat dengan belas kasihan, melihat seperti Yesus melihat dengan hati yang tergugah, dengan hati yang benar-benar tulus. Begini Bapak Ibu, saya mau bilang ya, belas kasihan itu diproduksi oleh Tuhan. Kita nggak bisa memproduksi belas kasihan. Maka paling penting untuk kita memiliki belas kasihan adalah gini. Kita terima dulu belas kasihan dari Tuhan. Lagi ya, penting kita mengalami dahulu belas kasihan dari Tuhan. Orang yang mengalami belas kasihan dari Tuhan, dia gampang berbelas kasihan sama orang lain. Orang yang diterima sama Tuhan, dia gampang menerima orang lain. Sadari dulu. Sadarinya bagaimana? Bahwa kita tidak lebih baik dari orang yang hilang. Nah, ini baru kita bilang Yesus datang bukan hanya untuk mereka yang terhilang, tapi untuk kita juga. Kita yang apa? Kita yang punya pemikiran bahwa kita juga tidak lebih baik sebenarnya. Bahkan mungkin, maaf saya mau bilang, ada dosa-dosa tersembunyi yang orang lain tidak tahu. Yang mana gini, kita sendiri diterima sama Tuhan. Diberi belas kasihan sama Tuhan. Bedanya apa? Mereka berespon salah aja ketika mereka melakukan kesalahan dan dosa. Kita berusaha tetap stay aja. Itu aja bedanya. Tapi ketika kita menyadari nih, bahwa kita sama, lagi ya perhatikan ini, kita sama-sama manusia dengan mereka yang terhilang. Kita sama-sama diberi pengampunan sama Roh Kudus, ya, sama Yesus. Kita sama-sama menerima karya salib yang kita rayakan hari ini. Kita sama-sama menerima karya salib dan menyadari bahwa itu bukan kekuatan kita. Di situ kita bisa terima belas kasihan dan di situ juga kita bisa merilis belas kasihan. Jadi penting belas kasihan ini kita alami lebih dulu,
baru kemudian kita rilis belas kasihan yang kita terima dari Tuhan. Jadi penting Bapak Ibu untuk kita mengerti ini. Gitu. Kenapa? Karena lihat ya, perhatikan. Yesus tidak melihat masa lalu kita. Lihat, supaya kita tahu bahwa kita ini sama dengan mereka. Saya mau kasih sebuah kata-kata seperti ini. Yesus tidak melihat masa lalu kita. Yesus tidak melihat kesalahan dan dosa kita. Yesus tidak melihat pencapaian kita. Yesus tidak melihat seberapa hebat kita. Bahkan Yesus tidak melihat penampilan dan bentuk kita. Bahkan saya mau bilang yang lebih enak. Yesus tidak melihat seberapa banyak harta yang kita kumpulkan dan kita berikan. Yesus tidak lihat itu semua. Renungkan baik-baik. Yesus tidak lihat itu semua Bapak Ibu dari diri kita. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa perbuatan baik kita itu seperti kain kotor. Seperti kain kotor. Dan Yesus itu mengasihi kita itu, apa ya saya mau bilang ya. Saya tidak bisa deskripsikan Bapak Ibu. Saya tidak bisa mendeskripsikan bagaimana kasihnya yang besar itu buat kita ketika dia mati di kayu salib dan mencurahkan darah bagi kita. Saya tidak bisa bilang bagaimana betapa besarnya kasih Tuhan itu sama saya. Saya pribadi loh ya, saya mau ngomong ya. Karena saya percaya ini firman buat saya juga. Saya tidak bisa ngomong bahwa Yesus sangat sayang sama kita. Begitu juga Yesus sayang sama mereka yang terhilang. Apa yang Yesus lihat? Yesus lihat hati kita yang hancur. Yesus lihat hati kita. Yesus lihat iman percaya kita yang mau kembali kepadanya. Apa yang Yesus lihat lagi? Ini yang sangat saya garis bawahi. Yesus melihat potensi kita di masa depan. Bukan masa lalu kita. Yesus nggak pernah lihat masa lalu kita. Yesus nggak pernah melihat yang di belakang. Tapi Yesus mau lihat yang sekarang dan ke depan. Ya. Sebegitu besarnya kasih Tuhan. Dia Yesus yang melihat semua manusia dengan belas kasihan. Sebagai manusia utuh yang dia ciptakan segambar dan serupa dengannya. Lihat. Kenapa dia lihat kita? Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Maka saya mau bilang, Yesus lihat Denny Kriswandi bukan dengan semua yang Denny Kriswandi punya. Bukan. Tapi Yesus melihat seorang pribadi yang namanya Denny Kriswandi. Saya harap Bapak Ibu mengerti tentang belas kasihan dan melihat dengan belas kasihan seperti Yesus melihat. Mari Bapak Ibu punya rasa belas kasihan seperti Yesus. Lihat mereka dengan belas kasihan seperti Yesus melihat. Setiap orang pernah buat salah Bapak Ibu. Saya mau bilang, setiap orang pernah buat salah. Bahkan ketika, maaf nih, saya mau ngomong buat Bapak Ibu semua yang lagi hari ini terhilang mungkin mendengar berita ini. Saya mau bilang, bahkan pemimpin rohanimu yang ada di gerejamu masing-masing mungkin, atau di komsel, atau dimanapun. Mereka semua pernah buat salah. Mereka semua juga dikasihi dan dilihat dengan belas kasihan. Mereka juga sama. Atau saudaramu yang melakukan kesalahan sehingga kamu kecewa. Keluargamu, keluarga rohanimu yang mengecewakan kamu. Mereka semua bisa buat kesalahan. Fun fact-nya, kita pun bisa buat kesalahan. Saya suka dengan perkataan Kak Herol yang sering diulang-ulang. Kalau hari ini kita sabar sama orang, ketahuilah ada orang lain yang juga lagi sabar sama kita. Kata-kata itu sering menempel di pikiran saya. Karena saya tahu ketika saya sabar misalnya, saya sabar sama siapa yang ada di ruangan ini, Richard. Mungkin bisa jadi Felix lebih sabar terhadap saya. Bisa jadi. Siapa saja bisa jadi. Maka saya mau bilang, ini belas kasihan itu rata untuk semua manusia. Belas kasihan Tuhan itu. Itu yang penting. Yang kedua, penerimaan. Saya selesai di sini Bapak Ibu. Baca ayatnya. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Penting kita punya penerimaan. Kenapa penting? Karena kita pun diterima oleh Tuhan. Seperti saya bilang tadi, kita diterima oleh Tuhan. Dia tidak melihat apapun dalam hidup kita, tapi dia melihat pribadi kita masing-masing. Ya,
Nah, jadi penerimaan itu apa sih? Penerimaan itu bahasa Yunaninya adalah proslambano, yaitu terus-menerus membuka hidup kita untuk menerima orang lain tanpa syarat, dan ini perintah bukan pilihan rasa emosional. Waduh, jadi penerimaan itu adalah aktif, terus-menerus. Tidak hanya oke, diterima, enggak, terus-menerus kita terima, aktif. Dan Yesus pun sampai detik ini menerima kita terus-menerus, aktif. Bikin salah, diterima. Bikin salah lagi, diterima. Kalau kita nggak, 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang, ya kan? Jika engkau berdosa dan engkau mengakui dosamu, maka ia adalah Allah yang setia dan adil. Itu sudah jelas kan? Yang penting kita datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan, saya habis bikin dosa. Tuhan, saya habis bikin kesalahan. Dengan tangan lebar Tuhan membuka dan menerima kita. Seperti seorang anak bungsu. Ya, diterima. Diterima dengan luar biasa. Perhatikan kata-kata ini. Penerimaan tanpa kebenaran itu menipu. Kebenaran tanpa penerimaan itu melukai. Kerajaan Allah bawa dua-duanya. Bawa penerimaan, bawa kebenaran. Tuhan terima pribadi kita, tapi dia tidak suka dengan dosa kita. Maka pentingnya bertobatan dalam setiap kita diterima oleh Tuhan. Penting banget pertobatan. Dan pertobatan itu adalah kebenaran. Oke, kita diterima oleh Tuhan, tapi ketika kita tetap hidup dalam dosa kita, wah, saya tidak bisa bilang apa-apa. Ya, saya tidak bisa bilang apa-apa. Itu sudah Tuhan saja yang menilai sudah. Tapi lihat, kerajaan Allah datang bawa dua-duanya. Dia bawa penerimaan, dia bawa kebenaran. Ya, saya akan tutup sharing saya pada pagi hari ini dengan sebuah kesaksian Bapak Ibu. Pernikahan saya di tahun ini, di 2026 memasuki tahun yang ke-16. Bukan hal yang mudah bagi saya menjalani pernikahan yang lagi saya jalani hari-hari ini. Kenapa? Ada selalu konflik, ada selalu gejolak, ada selalu persoalan, ada selalu lembah-lembah ujian itu selalu banyak. Sampai di tahun 2009. Saya ingat banget itu tahun 2009. Kemudian saya dan istri saya mengalami konflik yang begitu hebat sampai saya memutuskan, perhatikan ya Bapak Ibu, akan menceraikan dia, akan menceraikan Bapit. Gitu. Karena ada banyak hal yang menurut saya sudah di luar dari standar saya. Standar saya sudah di luar dari keidealisan saya, sudah di luar dari apa yang saya inginkan. Lihat ya, apa yang saya inginkan. Idealnya saya terhadap ketika saya melihat seorang istri itu harus idealnya itu harus begini, gitu. Nah, itu yang membuat saya, jadi bukan istri saya ya. Saya yang memutuskan akan menceraikan dia, gitu. Jadi itu masa-masa yang berat buat saya di tahun 2009 ketika saya akan memutuskan itu. Saya sudah punya anak 3 dan saya berpikir udahlah selesai gitu kan, selesai sudah, saya nggak perlu lagi lanjut ini pernikahan gitu kan. Dan istri saya, puji Tuhan ya, saya punya istri yang cukup luar biasa, dia tetap berusaha mempertahankan rumah tangga ini. Tiap hari dia minta maaf, tiap saat dia minta maaf. Terus itu selama seminggu, saya ribut tuh selama seminggu, saya ingat banget selama seminggu. Dia berusaha untuk dekati saya, dia untuk berusaha approach saya, untuk yuk kita mulai lagi yuk dari awal yuk gitu. Dia berusaha gitu, tapi buat saya itu sakit. Saya mengerti ketika orang sakit hati sama pasangannya itu seperti apa itu rasanya. Ya saat itulah saya mengalaminya. Gitu. Saat itu saya mengalaminya. Sampai ya itu tadi, sampai saya putuskan untuk udahlah ini selesai sudah. Saya sempat menghubungi kakak ipar yang dituakan, tapi saya coba saya hello aja, tidak melanjutkan gitu kan, karena terus saya berpikir ini layak nggak dilanjutkan pernikahan ini gitu kan. Saya memikir itu sampai itu, layak apa tidak pernikahan ini dilanjutkan. Tapi akhirnya satu malam ketika dia berusaha tidur terus di samping saya, meskipun saya balik badan gitu dan tidak melihat dia. Kemudian satu malam saya ingat banget, saya lihat dia gitu kan,
Nangis sampai tidur. Jadi nangis untuk minta, yuk kita pertahankan pernikahan ini. Itu dia nangis tuh sampai tidur gitu. Jadi ya itu ya luar biasanya dia untuk berusaha mempertahankan saya ya. Mempertahankan pernikahan, bukan mempertahankan saya, mempertahankan pernikahan gitu ya. Jadi memang tidak mudah Bapak Ibu. Saya mau jujur mau bilang tidak mudah. Saat-saat itu tidak mudah bagi saya maupun bagi dia. Tapi ada satu hal yang membuat tiba-tiba saya nangis sejadi-jadinya. Kemudian saya peluk dia. Dalam kondisi dia tertidur tadi, saya peluk dia kuat-kuat dan saya minta maaf sama dia gitu. Karena di malam itu ketika saya melihat dia, saya mendapat impresi lah itu. Buat saya itu sebuah impresi ya. Makanya penting sekali ketika kita berada di sebuah lembah dan mulai menjauh dari segala sesuatunya, mulai menarik diri. Penting sekali untuk kita tetap terhubung dengan Tuhan. Karena saya percaya gini, dengarkan baik-baik Bapak Ibu ya. Saya percaya ketika kita terhubung dengan Tuhan, kita seperti anak yang hilang. Ketika dia sudah mulai makan ampas babi, perhatikan ya. Ketika dia mulai makan ampas babi, dia ingat di rumah bapaknya, pegawai pun tidak serendah dia makan ampas babi. Nah, perasaan itu yang saya lagi ketemu gitu loh. Bahwa dalam keadaan saya terpuruk, saya sakit hati luar biasa. Saya mulai melihat Tuhan. Melihat Tuhan dan saya bilang, Tuhan, gak sanggup. Saya ngomong, saya jujur sama Tuhan. Tuhan, saya gak sanggup menjalani pernikahan ini kembali. Saya tidak sanggup untuk, saya ngomong sama Tuhan ya Bapak Ibu ya. Saya jujur ngomong sama Ibu. Saya tidak sanggup lagi untuk saya mau kembali lagi sama dia. Untuk terima dia lagi apa adanya. Saya tidak sanggup Tuhan. Saya tidak sanggup. Saya ngomong tidak sanggup. Sampai tiba-tiba ini impresi yang saya dapat ya. Saya mau bilang ini pencerahan dari Roh Kudus ya. Karena ini buat saya, ini titik balik. Titik balik yang begitu luar biasa sampai saya benar-benar terima dia dan saya sayang banget sama istri saya sampai hari ini. Adalah begini. Tiba-tiba ini impresinya begini. Dan kalau kamu aja saya terima apa adanya, kenapa kamu nggak terima Fitri apa adanya? Kalau saya aja ngampuni setiap dosamu, kenapa kamu tidak bisa mengampuni kesalahan Fitri? Kata-kata itu sederhana Bapak Ibu. Serius, sederhana lah. Buat orang yang dengar mungkin saat ini, itu sederhana. Tapi waktu itu dalam kesakit-hatian saya, dalam kekecewaan saya sama Fitri, kata-kata itu sangat powerful. Sangat powerful buat saya. Lantas saya lihat istri saya, dia tidur karena dia kecapean nangis itu. Dan sejak itu ya, saat itu, setiap saya konflik dengan dia, saya suka lihat dia saat tidur gitu kan. Saya suka elus alisnya dia gitu ya, saya elus beginilah. Saya suka elus saya ngerasa bahwa kayaknya tidak lebih bahagia dia nikah dengan saya. Itu perasaan yang ada di hati saya. Kayaknya dia tidak lebih bahagia. Dia udah berusaha kok. Dia sudah berusaha untuk jadi penolong yang sepadan. Dia sudah berusaha kok untuk jadi istri yang baik buat saya. Jahat kalau saya tetap memutuskan untuk cerai, kemudian mengakhiri pernikahan ini. Itu jahat. Jahat banget. Itu jahat banget. Ketika saya mengerti bahwa kalau dosa saya diampuni. Kalau kesalahan saya diampuni. Kalau saya yang modelnya begini aja diterima oleh Tuhan. Masa kan saya tidak bisa menerima Mbak Pit dengan apa adanya. Gitu. Akhirnya ya udah pecah malam itu. Saya nangis, saya peluk dia terbangun. Ya kita mulai dari nol. Dalam artian kita mulai mengejas lagi segala sesuatu yang miss. Kita mulai jas lagi. Saya peluk dia dengan kuat. Kita nangis sama-sama. Kita nangis sama-sama, saya peluk dia dengan kasih yang luar biasa. Yang saya dapat dari Yesus. Bahwa saya mengerti bahwa saya diampuni. Saya diterima. Saya pikir
Apa hubungannya dengan orang yang hilang? Saya tidak tahu seberapa sakit hati Bapak Ibu mungkin dengan orang-orang yang lagi terhilang hari ini. Atau Bapak Ibu lagi dalam posisi memang lagi terhilang dan Bapak Ibu sakit hati dengan pemimpin-pemimpin yang ada di dalam gereja mungkin, dalam komunitas. Gitu. Atau Bapak Ibu lagi melihat orang-orang yang benar-benar tidak percaya Yesus hari ini. Ketahui lagi nih. Kalau Kristus kita aja menerima kita saat kita berdosa. Siapa kita menolak orang lain yang belum sempurna? Ini pertanyaan besar Bapak Ibu. Untuk kita renungkan bersama untuk mulai musim yang baru ini. Siapa kita menolak orang lain yang belum sempurna? Sedangkan kita diterima saat kita masih berdosa. Kiranya kita semua memiliki hati Yesus. Kiranya kita semua melihat seperti Yesus melihat. Melihat orang dengan belas kasihan, melihat orang dengan pengampunan yang luar biasa dan penerimaan yang luar biasa. Kiranya firman ini memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu semua. Bapak yang baik, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tidak mudah Tuhan bagi kami untuk memiliki hati seperti Engkau. Hati yang punya belas kasihan. Tapi aku percaya Roh Kudus. Mari Bapak Ibu semua, Bapak Ibu yang tergerak hatinya. Dan ingin memiliki belas kasihan seperti belas kasihan yang Yesus punya. Bapak Ibu bisa angkat tangan Bapak Ibu semua. Ikuti saya berdoa. Bapa, tidak mudah buat saya untuk memiliki hati yang belas kasihan. Hati yang punya belas kasihan. Seperti Engkau. Tidak mudah buat saya menerima orang yang sakit hati. Orang yang menyakiti hati saya. Tidak mudah bagi saya untuk mengampuni orang yang sudah melukai hati saya. Tapi pagi hari ini kami mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau bertobat bersama-sama Tuhan. Roh Kudus, berikanlah hati-Mu Tuhan bagi kami. Biar kami melihat mereka dengan belas kasihan. Seperti Engkau melihat mereka juga dengan belas kasihan. Biar kami bisa menerima mereka Tuhan. Dengan segala ketidaksempurnaan mereka. Siapapun itu. Istri kami mungkin, suami kami mungkin, saudara kami mungkin, gembala komsel mungkin. Atau mungkin Bapak Gembala kami juga Tuhan. Biarlah kami punya hati yang benar Tuhan di hadapan-Mu. Hati yang murni. Seperti Engkau Tuhan yang tulus dan murni mencintai kami apa adanya, mengasihi kami apa adanya, tanpa melihat semua kesalahan kami. Dan biarlah kami juga bisa sama Tuhan melihat mereka itu semua. Seperti Engkau melihat Tuhan Yesus. Materaikan firman-Mu Bapa pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan dengan sukacita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih anugerah-Mu, kasih-Mu yang begitu hebat dan luar biasa bagi kami. Bapa, hari ini kami akan mengembalikan perpuluhan Tuhan. Kami mengembalikan dengan ketaatan Bapa. Kami mengembalikan karena kami mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan Yesus. Ini wujud cinta dan kasih kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kami memberi bukan saja karena kami ingin diberkati Tuhan Yesus. Tapi kami percaya kami sudah diberkati Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Bapa. Untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami buat Indonesia. Shalom Indonesia. Kami tahu situasi hari ini sangat-sangat tidak baik Bapa. Tapi kami mau berkata damai sejahtera turun Tuhan. Turun atas Indonesia. Turun atas Balikpapan. Turun atas bisnis pekerjaan kami. Turun atas keluarga kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang lagi sakit, letih, lesu, berbeban berat Tuhan. Engkau yang akan menghiburkan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih anugerah-Mu tercurah bagi kami semua. Kami berdoa juga buat Rock Gateway. Terbangun dalam kasih karunia Tuhan. Segala dana yang terbutuhkan akan tercukupkan bahkan surplus Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekarang kami mau terima berkat Tuhan. Bapak Ibu semua boleh mengangkat tangan Bapak Ibu semua. Atau yang imam boleh menumpang tangani anak dan istri Bapak Ibu semua. Terima berkat dari Tuhan. Percayalah bahwa kehendak Tuhan. Bahwa Bapak Ibu semua
semakin naik dan tidak akan turun. Diberkati keluar masuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Bahkan mulut Bapak Ibu semua berkuasa. Mari katakan sama-sama saya bahwa apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Taruh iman di situ, apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu semua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu semua, memberikan kasih karunia, menyinari wajahnya kepada Bapak Ibu semua, memberikan shalom, damai, dan sejahtera, sehingga Bapak Ibu semua berlimpah-limpah pengharapan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.